dalam penyelesaian masalah yang kompleks di daerah kita, misalnya di Morowali itu, artinya saya mau bilang dari hasil temuan saya itu ternyata pemerintah itu dalam menyelesaikan masalah yang ada dia berjalan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Runas Guner, bersama saya Gun dan juga sahabat saya Ober, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan terkait dengan Kabupaten Morowali. Namun sebelum masuk pada pendiskusian teman-teman, terlebih dahulu kami mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Morowali yang ke-23 tahun. semoga sukses selalu ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, malam ini telah hadir bersama kami yaitu salah satu narasumber yang sangat diperhitungkan ya. Dimana Kanda Aksan ini baru saja menyelesaikan studi magister di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini pula Kanda Aksan sebagai dosen di Universitas Aisyah ya. Universitas Aisyah yang ada di Jogja, teman-teman. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Kabupaten Morowali telah menginjakan usia di 23 tahun dengan tagline yang coba diangkat yaitu lebih sejahtera bersama Morowali. Nah, tentu sebelum kita masuk pada kesejahteraan itu seperti apa sih sebenarnya kesejahteraan, mungkin kita terlebih dahulu mendiskusikan terkait dengan era kepemimpinan tahajud. Kira-kira di era kepemimpinan tahajud ini apakah telah menciptakan yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik? Nah, ini sangat menarik. Mungkin Kanda Aksan sedikit merefleksikan terkait dengan kepemerintahan di era tahajud saat ini. Silakan Kandaku. Oke. Terima kasih sebelumnya ruang narasi Guner telah mengundang dan kemudian memberikan ruang untuk saling sharing begitu terkait pembangunan di Morowali. Nah, berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik tadi begitu. Nah, jauh sebelum itu sebenarnya harus kita kembali untuk kemudian melihat dinamika dari beberapa konsep itu. Nah, konsep-konsep ini misalnya soal pemerintahan yang baik, kemudian tata kelola pemerintahan baik, itu selalu dipakai dalam paradigma pembangunan di beberapa negara. Kalau misalnya kita pakai konteks Indonesia, bahkan sampai di tingkat daerah, ini selalu dijadikan sebagai paradigma dalam pembangunan, termasuk misalnya di Kabupaten Morowali yang membicarakan soal tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, sebenarnya kalau mendiskusikan itu ada dinamikanya. Nah, kalau kita lihat kalau kita coba telisik itu, kenapa misalnya dari pemerintahan yang baik kemudian beralih ke tata kelola pemerintahan yang baik, itu ada cerita-ceritanya. Nah, tapi kemudian di beberapa konsep ini tujuannya sama. Bagaimana misalnya menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Setiap konsep itu bagaimana diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang di masyarakat. Dalam konteks tata pemerintahan yang baik, dalam perkembangannya yang dulunya soal otoritas itu hanya berada di tangan pemerintahan yang dipilih begitu oleh rakyat, tapi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang publik itu ada kendala-kendala yang dimunculkan sehingga memunculkan tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya kalau dalam tata pemerintahan yang baik stakeholdernya itu, pemerintah itu menjadi stakeholder yang tunggal dalam menyelesaikan masalah publik, dalam artian bicara soal urusan dan kepentingan publik. Sekarang dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu ternyata stakeholdernya itu sangat banyak, bukan hanya pemerintah tapi kemudian ada civil society begitu, masyarakat sipil, kemudian ada juga dari
sektor swasta. Nah, dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik, di beberapa stakeholder ini saling melengkapi dalam membicarakan urusan dan kepentingan publik. Nah, kalau kita masuk dalam konteks Morowali, sebenarnya kalau kita lihat dalam potretnya begitu, Ya. potret pembangunannya, artinya ada beberapa hal yang menarik untuk kemudian kita diskusikan. Apakah ia sudah kemudian menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik? Secara cepat-cepat saya mau mengatakan bahwa dari beberapa praktek pembangunan di Morowali, kita itu masih jauh dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti itu. Ya, mungkin begini kan, Pak. Bisa dijelaskan salah satu tolak ukur dari kepemerintahan yang baik itu apa? Ya. Dari segi pembangunan misalnya, pembangunan seperti apa sehingga bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Oke. Nah, merespon soal itu sebenarnya kalau saya dalam kajian studi dari studi saya, ilmu administrasi publik yang sangat dekat sekali dengan diskursus ini, artinya mana yang lebih baik ya? Sebenarnya dalam tradisi ilmu pengetahuan, ilmu administrasi itu yang kemudian kalau kita coba telisik yang dikedepankan itu bagaimana misalnya pembangunan itu, pemerintahan itu yang cenderung lebih bottom up, lebih dari bawah ke atas, bukan top down. Nah, makanya tadi saya bilang itu dalam konsep ilmu administrasi itu ada dinamikanya. Kalau dalam studi ilmu administrasi itu ada yang namanya old public administration, dari administrasi publik lama dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya ternyata konsep ini tidak sekedar cukup dalam membicarakan soal masalah publik, muncul yang dinamakan new public management, manajemen publik baru. Tapi nanti di beberapa diskusi kita akan mendiskusikan ini, kenapa misalnya ada perubahan-perubahan itu. Nah, setelah itu muncul yang namanya new public service. Nah, new public service ini yang kemudian dikembangkan dalam ilmu pengetahuan itu, kemudian diterapkan dalam sistem pemerintahan. New public service ini dalam artian artinya urusan dan kepentingan publik. Kalau kita membicarakan yang lebih bagus begitu, itu urusan publik bukan hanya pemerintah dalam artian stakeholder pemerintah semata dalam menyelesaikan urusan dan kepentingan publik, tetapi kemudian bersama-sama dengan stakeholder yang saya sudah sampaikan tadi, termasuk ada masyarakat sipil kan begitu, kemudian ada sektor swasta, bahkan dalam perkembangan studi ilmu administrasi ini ada yang dinamakan dengan dalam pengembangannya itu kolaboratif governance. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan yang lebih bagus, ya bagi saya pembangunan itu ya harus didesain yang kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Artinya pertimbangan yang mau kita lakukan itu tidak lepas dari pertimbangan yang ada di masyarakat ataupun stakeholder yang lain, begitu. Seperti itu. Iya. Nangkap tadi poinnya, yaitu bagaimana sebenarnya dari seluruh stakeholder itu harus ada sinergi. Betul. Artinya dari swasta, pemerintahan, Betul. dan masyarakat harus bersinergi. Nah, itu adalah salah satu alternatif untuk mencapai kesejahteraan. Nah, namun kalau kita lihat hari ini ya, ini kan salah satu visi misi dari Tahajud Taslim Najamuddin ini, yaitu mengenai soal sejahtera bersama. Nah, ada beberapa misi, yaitu bicara soal meningkatkan pendidikan yang bermutu, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kalau kita refleksikan, apakah dari beberapa misi yang telah disebutkan dalam kampanye misalnya Tahajud ini telah tercipta begitu ya? Misalnya dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, apakah telah tercipta atau ya masih sangat
Iya. Eh, tapi jauh sebelum itu saya mau kembali dulu tadi merespon supaya kita memunculkan narasi, apakah untuk memperkuat tadi apa yang saya sampaikan, apakah misalnya sudah memunculkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ada sedikit beberapa temuan saya di lapangan ketika misalnya riset kecil-kecilan di Kabupaten Morowali dalam menyelesaikan masalah di Morowali. Saya mengatakan bahwa menyelesaikan persoalan di Morowali itu tidak sesederhana dalam soal narasi, tapi dalam bentuk action begitu. Jadi berkaitan, nanti kita akan mendiskusikan soal kesejahteraan. Di beberapa bagian yang saya temukan ternyata dalam penyelesaian masalah yang kompleks di daerah kita, misalnya di Morowali itu, artinya saya mau bilang dari hasil temuan saya itu ternyata pemerintah itu dalam menyelesaikan masalah yang ada dia berjalan sendiri, swasta berjalan sendiri, pun juga masyarakat dalam konsep tadi kita membicarakan mana yang lebih bagus pembangunannya, ya bagi saya tadi yang dari bawah ya. Tapi beberapa bagian yang saya temukan adalah kebutuhan masyarakat dalam artian itu tidak sesuai dengan yang dirumuskan oleh pemerintah. Artinya ini tidak seperti yang disampaikan tadi, tidak sinergi kan begitu antara sektor swasta kemudian masyarakat dan pemerintah. Nah, sehingga apakah iya kita sudah masuk dalam konteks tata kelola pemerintahan? Bagi saya itu belum. Nah, berkaitan tadi dengan tagline begitu, Morowali Sejahtera yang tidak lepas dari visi misi Morowali Sejahtera bersama. Kemudian ada turunan misinya untuk kemudian mewujudkan Morowali Sejahtera bersama. Nah, ada beberapa hal yang menarik, termasuk tadi kita sudah diskusikan soal pemerintahan. Nah, yang berkembang hari ini misalnya berkaitan dengan ulang tahun Morowali, tagline-nya lebih sejahtera bersama Morowali. Nah, ini yang kemudian perlu kita hati-hati dan perlu menelisik lebih jauh, apakah iya Morowali itu sudah sejahtera atau seperti apa. Nah, bagi saya mengukur kesejahteraan itu, melihat soal kesejahteraan itu tidak kemudian sesederhana yang sering disampaikan. Maksudku tolak ukurnya itu tidak sesederhana dalam romantisme romantisme angka-angka pertumbuhan ekonomi, berapa misalnya biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan sektor-sektor yang ada di Morowali, termasuk misalnya tadi kalau kita ikuti yang sudah disampaikan itu bantuan untuk UMKM, bantuan untuk sektor nelayan, kemudian bantuan yang macam-macam yang lain-lainnya. Nah, tapi bagi saya ini nanti akan saya sampaikan juga dengan beberapa hasil temuan saya di lapangan. Bagi saya mengukur kesejahteraan itu tidak hanya dilihat dari angka-angka. Maksudnya dari tahun ke tahun ternyata pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Tapi ada dalam diskursusnya itu ternyata kesejahteraan itu tidak hanya diukur dengan angka-angka. Ini secara teorinya mengatakan bahwa mengukur keberhasilan pembangunan dalam konteks pertumbuhan ekonomi itu jauh sebelum itu sudah dikritik, bahwa melihat kesejahteraan itu harus dilihat dari soal pendidikan, kan begitu yang sudah disampaikan tadi. Kemudian ada kesehatan, kemudian kemiskinan. Nah, itu yang kemudian yang selanjutnya, bagaimana misalnya masyarakat itu berada dalam kondisi yang aman. Nah, ini nanti banyak kita diskusikan bagaimana misalnya potret pembangunan di Morowali dalam mendiskusikan soal kesejahteraan menggunakan indikator-indikator yang sudah saya sampaikan. Nah, dalam konteks pertumbuhan ekonomi dalam di Kabupaten Morowali itu saya tidak mengklaim bahwa tidak bagus, tapi bagus. Setiap tahun dalam angka pertumbuhan ekonomi kita itu bagus. Tapi di beberapa bagian data-data yang kita dapatkan itu ternyata persoalan kemiskinan juga masih dalam diskursus yang, atau bahasa begini, menjadi PR dalam pembangunan kita, kan begitu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak semerta-merta
atau kita letakkan sebagai ukuran dalam membicarakan soal kesejahteraan, tapi tadi persoalan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Nah, tapi menariknya kalau kita coba telisik lebih jauh dengan beberapa data, ternyata di Kabupaten Morowali dalam konteks data BPS itu pendidikan kita itu, kemudian kesehatan kita itu bahasanya itu Human Development Index, indeks pembangunan manusia itu kita di bawah Kota Palu. Artinya lebih bagus dibandingkan daerah-daerah yang lain. Kita mesti mengakui itu. Tapi yang saya bukan meragukan ya, tapi dalam temuan-temuan saya mengklaim bahwa data-data itu artinya perlu kita pertanyakan kembali. Nah, misalnya tadi kalau kita bicara soal lingkungan yang aman kan begitu, di beberapa kawasan misalnya dalam konteks pembangunan di Morowali yang mendorong sektor industri, ada beberapa temuan saya, salah satunya nanti kita akan diskusikan juga persoalan di sektor nelayan tangkap. Ini kalau kita lihat beberapa data, kita menggunakan data BPS. Hasil pemetaan saya pada tahun 2015 sampai 2021, betul ya bahwa di sektor nelayan tangkap itu angkanya itu meningkat. Tapi kalau kita ukur per kecamatan, ada 3 kecamatan yang menurun. Ada kecamatan Bahodopi, kemudian Bungu Pesisir dan Bungu Timur. Saya coba mempertanyakan itu kenapa misalnya sampai 3 kecamatan menurun. Ternyata sektor penghidupan mereka, nelayan atau masyarakat nelayan yang ada di pesisir itu sudah mulai tercemar. Nah, sehingga saya mau kembali tadi dalam angka-angka yang dibawa Kota Palu tadi soal indeks pembangunan manusia kita itu perlu kemudian kita pertanyakan. Nah, dalam konteks persampahan ini di beberapa diskusi termasuk di Gunar juga sudah menyinggung soal persampahan kan begitu. Nah, saya coba mendokumentasikan itu dan ini saya akan coba analisis kembali datanya dari Bungku Timur, kemudian di Bungku Pesisir itu saya dokumentasikan semua. Artinya sampah dari keberhasilan yang diklaim keberhasilan pembangunan kita dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi itu ternyata memunculkan dampak. Itu teman-teman kemarin sudah mendiskusikan. Bayangkan dari yang saya temukan pengelolaan sampahnya itu belum terkelola dengan bagus dan ini berdampak pada kehidupan masyarakat. Nah, sehingga ini kita memunculkan pertanyaan apakah ya Morowali sudah sejahtera. Bahkan lebih jauh dalam tagline ulang tahun Morowali yang ke-23, Morowali lebih sejahtera. Berarti sebelumnya kita sudah sejahtera. Tapi jauh sebelum itu saya mengatakan bahwa ini perlu kemudian kita pertanyakan. Jangan-jangan ini hanya klaim yang dilihat dari angka-angka yang sudah kita diskusikan tadi. Menarik sebenarnya Kanda kalau kita diskusikan soal daerah kita lagi hari ini, dimana 23 tahun ini ya tagline-nya itu soal sejahtera bersama. Tapi karena saya mau sedikit tarik dari sisi sekarang kan Morowali ini disorot di nasional bahkan internasional kan, dimana pertumbuhan ekonominya pesat hari ini, tumbuh pesat karena lagi-lagi hadirnya investor atau industri yang bergerak di produksi nikel hari ini kan, dimana di satu sisi hadirnya industri hari ini memberi dampak positif bagi pendapatan negara, bahkan kas daerah, bahkan pemerintah di Morowali. Tetapi kan banyak memunculkan beragam polemik di masyarakat tingkat tambang hari ini kan. Tapi kalau misalnya kita lihat hadirnya industri di Morowali itu menjawab tantangan-tantangan dari kemiskinan, tantangan kesehatan, bahkan pendidikan yang ada di Morowali, hadirnya industri. Ya, sebenarnya dalam konteks pembangunan beberapa daerah ini terlepas dari persoalan daerah dulu. Di beberapa negara itu semua kalau kita lihat di tahun 60-an 70-an itu paradigma yang didorong itu adalah bagaimana misalnya tadi yang sudah disampaikan persoalan kemiskinan, kemudian kesehatan, kemudian perbaikan ekonomi itu kemudian perlu diselesaikan. Salah satunya dengan mendorong pembangunan industri.
pertambangan. Pertambangan. Secara konsep teorinya itu bisa kita temukan. Misalnya bisa kita baca Weber Rostow yang kemudian mendesain model pembangunan di negara-negara berkembang. Tapi jauh sebelum itu saya menyampaikan bahwa ternyata konsep-konsep itu sudah dikritisi, bahwasanya dalam konteks yang didesain oleh negara-negara maju dalam tadi yang saya sebutkan di Rostow, ternyata ini hanya menguntungkan negara-negara sentral. Artinya untuk memenuhi kebutuhan negara-negara sentral, maka kemudian sektor model pembangunan dalam konteks yang sudah disampaikan tadi itu industri pertambangan itu dimasukkan di negara-negara berkembang dengan alasan ingin memperbaiki persoalan kemiskinan, kesehatan dan macam-macamnya. Tapi kalau kita lihat hari ini misalnya di daerah kita, saya sudah menyampaikan tadi itu bagaimana betul kalau kita lihat angka pertumbuhan Meningkat. ekonomi meningkat, tapi persoalan begini bahasanya, kalau misalnya kita melihat keberhasilan pembangunan dari angka-angka dan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong industri pertambangan, maka kesejahteraan itu akan juga mengikuti itu ukuran-ukuran. Iya. Artinya tadi dalam konteks pendidikan, kesehatan, kemudian ada kemiskinan. Tapi kan di daerah kita di Morowali, kalau kita jeli menelisik persoalan hasil-hasil dari pembangunan kita ini, itulah yang saya sampaikan tadi, perlu kemudian kita diskusikan secara lebih detail karena beberapa potret pembangunan kita di daerah juga yang saya temukan tidak sesederhana yang diucapkan dalam bentuk angka-angka yang sudah kita diskusikan tadi. Seperti itu. Iya, saya masuk sedikit begini kan Pak, soal kesejahteraan ini sebenarnya indikatornya seperti apa? Karena sejauh ini kan kalau kita lihat dari masa kampanye itu dikampanyekan oleh Tahajud Morowali Sejahtera Bersama, bahkan saat ini kan sudah lebih jauh lagi langkahnya, lebih sejahtera bersama Morowali, Iya. ya kan? Tentu ini menjadi pertanyaan besar, ya kan? Kita bicara soal kesejahteraan, tentu mampu menyelesaikan soal ketimpangan sosial dan lain sebagainya. Ya. Nah, namun kan hari ini yang sering dikedepankan oleh pemerintahan Tahajud yaitu soal ekonominya, Iya. pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Bahkan saya baca tadi bahwa sekitar 80% hari ini peningkatannya sangat luar biasa. Tentu ini yang menjadi pertanyaan juga dengan peningkatan yang sangat pesat, yaitu dikemanakan begitu? Ya. Ya kan? Dikemanakan? Pembangunan juga kan. Pembangunan secara fisik bahkan Ya. hari ini ya bisa dikatakan kalau kita lihat di Morowali banyak yang mangkrak ini. Iya. Misalnya soal pembangunan yang ada di taman itu kan, mengenai soal UMKM sekarang tidak dipakai karena posisi pembangunannya yaitu tidak sesuai dengan hati ini para UMKM yang ada di sana. Oke. Nah, itulah tadi kita kembali dalam pertanyaan kita di awal. Mana yang lebih bagus begitu kok? Pembangunannya. Ya tentunya yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga misalnya beberapa program dalam mendorong pembangunan di Morowali itu tepat sasaran kan begitu, harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, terkait memang yang tadi disampaikan itu, kalau kita lihat di beberapa diskusi yang berkembang, katakanlah di daerah kita dalam konteks pembangunan yang didorong adalah industri pertambangan. Iya. Jadi beberapa sektor itu jauh sebelum industri pertambangan. Tapi kalau kita balik ke belakang, sebelum saya sambung yang saya sampaikan tadi, sebenarnya industri pertambangan ini dia masuk dalam mendorong kemajuan atau peningkatan PDRB kita itu di 2019. Di bawah 2019 itu didominasi oleh sektor-sektor yang lain, kayak perkebunan, kemudian kayak
manufaktur kan begitu. Nah, di 2019 itu baru mulai kelihatan sektor pertambangan itu sebagai salah satu sektor yang kemudian mendorong PDRB kita. Tapi sebenarnya yang saya mau sampaikan itu kita mesti hati-hati dalam mendorong pembangunan melalui industri pertambangan. Artinya hati-hati ini tadi kita kembali dalam diskusi kita soal pemerintahan yang baik dengan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendorong sektor pembangunan melalui industri pertambangan. Dalih yang terus dipakai adalah dengan mendorong industri pertambangan, satu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian menciptakan peluang kerja kan begitu toh. Kemudian dalam perjalanannya ternyata sebelum Indonesia atau misalnya sebelum Kabupaten Morowali, ternyata negara-negara kita cerita dulu sedikit perkembangan dari industri pertambangan ini. Industri pertambangan itu ditemukan di Amerika Latin. Nah, di beberapa riset yang saya temukan seperti dilakukan oleh Hanif dan kawan-kawan mengatakan bahwa di Amerika Latin setelah didorong industri pertambangan ternyata memunculkan eksternalitas, dalam bahasa ekonomi eksternalitas negatif yang begitu besar. Begitupun juga di Zimbabwe yang saya temukan hasil riset di sana, ternyata dia terkenal dengan tambang emas. Perputaran ekonomi itu lari di mana asal industri dari industri yang ada di Zimbabwe itu. Di Zimbabwe mereka hanya ditinggalkan dengan jejak ekologi yang buruk. Nah, kalau kita tarik dalam konteks Morowali, di beberapa bagian kita bisa melihat beberapa dalam bicara soal kerusakan lingkungan itu bisa kita temukan. Saya pikir ini teman-teman juga sudah banyak membicarakan soal ini. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya kita tidak hati-hati mendorong untuk mendorong sektor pertambangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian tidak dibarengi dengan tata kelola pembangunan begitu yang betul-betul bisa memunculkan dalam diskursus negara-negara maju ataupun misalnya itu juga menjadi acuan kita dalam konteks pembangunan. Ini kemudian bisa jadi tidak terwujud yang namanya pembangunan yang berkelanjutan itu. Nah, seperti itu. Jadi maksudku saya tidak mempersoalkan apakah kita mau mendukung industri atau menolaknya. Tapi yang saya perlu tekankan adalah bagaimana pengelolaannya itu. Seperti itu. Iya. Lebih tepatnya tata kelolanya ya. Iya. Makanya tadi itu berkaitan dengan pertanyaan di awal tadi. Apakah misalnya Morowali sudah dalam perjalanannya sudah memunculkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, pertanyaan itu bisa kita ukur dari hasil-hasil pembangunan yang sudah berjalan kan begitu. Menarik sih, karena kalau tadi Kanda singgung soal pembangunan berkelanjutan ya, dimana menurut bacaan-bacaan saya sendiri ya SDGs juga ini berbicara soal pembangunan berkelanjutan, di mana ada 17 indikator ya kalau tidak salah, di mana dan juga ada Grand Economy Index, di mana ekonomi hijau di sini kalau saya tidak salah itu 15 indikator juga, di mana mereka berbicara soal tiga pilar hari ini, ekonomi, sosial dan lingkungan, di mana tiga ini harus beriringan berjalan. Artinya jangan ada yang mengesampingkan. Kalau misalnya kita lihat hari ini menurut saya ya di Morowali misalnya khususnya, pilar ekonominya ini yang ditingkatkan, tetapi mengesampingkan dua pilar. Contohnya lingkungan sama sosial. Seharusnya secara teori ya harus berjalan tiga ini. Itu bagaimana tanggapan Kanda soal pembangunan berkelanjutan hari ini di Morowali? Iya. Soal pembangunan berkelanjutan, sebenarnya kalau kita lihat dalam warna ataupun misalnya corak produksi pembangunan di beberapa daerah yang sering dikampanyekan itu adalah
sustainable development Development. kan begitu, pembangunan berkelanjutan. Nah tadi sudah disampaikan bagaimana misalnya tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi kemudian soal aspek atau misalnya soal sektor sosialnya, kemudian lingkungannya juga harus diperhatikan. Nah inilah yang kemudian harus diperhatikan dalam pembangunan supaya memunculkan pembangunan yang berkelanjutan. Kalau misalnya kita diskursus atau kita diskusikan soal apa definisi dari pembangunan berkelanjutan, ya pembangunan berkelanjutan ya artinya mengelola hasil-hasil alam dalam memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat hari ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat dalam konteks daerah kita misalnya, saya mau mengatakan bahwa selalu yang ditekan dalam pembangunan kita itu adalah pertumbuhan ekonomi. Ini teori-teori paradigma pembangunan yang menurutku dalam hasil kajian-kajian kita itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, kalau dalam konteks pertumbuhan ekonomi ini, maksudnya mendorong pembangunan atau melihat keberhasilan pembangunan melalui sektor pertumbuhan ekonomi itu yang diharapkan ada yang namanya trickle down effect, efek tetesan ke bawah. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi meningkat, otomatis kesejahteraan juga akan meningkat. Tapi kan kalau kita lihat beberapa studi yang mengkritisi paradigma pembangunan ini, ternyata mengatakan bahwa supaya dia berkelanjutan, kita tidak hanya terfokus dalam membicarakan soal pembangunan dalam konteks angka pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi kemudian aspek sosialnya itu kemudian perlu juga direncanakan. Jadi sesuatu hal, jangan kita meletakkan bahwa kalau pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan juga akan mengikut. Padahal tidak. Padahal saya mengatakan tidak karena beberapa teoritis mengatakan tidak seperti itu. Harus diagendakan juga pembangunan dalam seperti itu. Nah, berkaitan dengan persoalan lingkungan misalnya kalau kita lihat di Morowali, di beberapa bagian yang saya sudah sampaikan di awal, rasa-rasanya saya mau mengatakan bahwa yang berkelanjutan itu tidak kemudian kelihatan karena persoalan pembangunan kita itu meninggalkan jejak ekologis yang menjadi tanggung jawab dalam pemerintahan hari ini. Bahkan tadi saya dengar bahwa betul ya kita mendorong sektor industri pertambangan misalnya, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi kita, tapi kemudian persoalan lingkungan itu menjadi persoalan atau misalnya menjadi PR kita hari ini. Contohnya tadi saya sudah sampaikan persoalan persampahan, bagaimana ruang kehidupan masyarakat yang sudah mulai tercemar. Bahkan di Bungku Pesisir itu kalau kita jalan-jalan ke sana, beberapa alat tangkap nelayan itu misalnya itu sudah mulai tidak beroperasi karena bahasa mereka buat apa kalau misalnya hasil tangkap juga tidak sebesar sebelum adanya industri pertambangan. Bahkan saya tinggal di rumah nelayan yang ada di Bungku Pesisir. Saya juga melihat alat tangkap mereka itu sudah warnanya itu berbeda, jadi warna lumpur begitu. Ya, memang ada beberapa PR ya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kita saat ini. Kalau kita bicara soal pembangunan berkelanjutan, melihat kondisi di beberapa daerah, beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali itu memang sangat memprihatinkan ya. Seperti di Bahodopi misalnya, Kecamatan Bahodopi, ada beberapa desa yang secara tidak langsung kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan secara realita bahwa akan terancam ke depannya. Bahkan 5 tahun itu sudah akan terancam begitu. Karena melihat dekatnya pembangunan perusahaan, pembangunan pabrik ini sangat memprihatinkan. Tentu ini menjadi salah satu PR untuk pemerintah kita, bagaimana mengedepankan asas daripada keberlanjutan. Nah, nyangkut juga tadi soal bagaimana menyempitkan ruang dari para nelayan. Ini memang nyata terjadi bahwa hari ini itu sekitar 25 juta ton
limbah yang dibuang di Laut Morowali. Ya. Nah ini tentu menjadi tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana pemerintah mengatasi hal ini agar kemudian ya bisa para nelayan ini tidak kehilangan mata pencarian begitu. Apalagi tadi disinggung ya soal bagaimana nelayan yang ada di bagian Bungku Pesisir itu lebih banyak mengeluarkan biaya untuk mencari tempat-tempat atau titik-titik yang masih banyak ikannya untuk layak dimakan begitu. Iya, makanya ada itu di media hashtagnya apa, Laut Morowali bukan toilet tambang. Hari ini masih ini dipost terus di media. Ya, jadi makanya saya kembali tadi mendorong sektor salah satu sektor yakni industri pertambangan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita itu perlu kemudian kita pertimbangkan secara serius, karena tadi dampak-dampaknya sudah kita diskusikan. Dan kalau mereka mengatakan bahwa ini asumsi, bagi saya bukan, karena di beberapa riset yang diriset secara perhitungan-perhitungan yang akademis, ternyata ini memunculkan dampak-dampak yang teman-teman sudah sebutkan dan kawan-kawan yang sudah sebutkan tadi. Nah, kalau kita lihat memang keberhasilan industri pertambangan itu dalam konteks pertumbuhan itu jauh lebih besar. Tapi kemudian tadi kalau kita kembali mendiskusikan pembangunan berkelanjutan, ada beberapa aspek yang dikesampingkan dalam konteks pembangunan kita, yaitu tadi persoalan lingkungan, kemudian sosial kan begitu. Nah, sehingga saya mau mengatakan bahwa kita membutuhkan semacam ide begitu dalam konteks pembangunan yang betul-betul bagaimana misalnya pembangunan itu yang dalam konteks Morowali itu sosialnya kemudian lingkungannya itu bisa berjalan beriringan. Tentunya tadi kita kembali pada soal tata kelola pemerintahannya kan begitu. Tidak hanya memprioritaskan soal ekonomi semata dalam konteks industri kan begitu, tapi kemudian harus ada ide ataupun semacam inovasi yang tidak hanya mengharapkan dari sektor pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu. Jadi maksudku sumber-sumber penghidupan dalam konteks lokal itu kemudian harus dikembangkan, karena tadi saya mengatakan bahwa jangan sampai kita menjadikan industri pertambangan ini sebagai salah satu sektor harapan kita dalam menyelesaikan persoalan yang ada di daerah. Oke, bisa jadi soal lapangan kerja, saya tidak mengklaim itu menciptakan lapangan kerja kan begitu. Kemudian bisa meningkatkan perputaran ekonomi di daerah di mana industri itu beraktivitas misalnya. Tapi kemudian dampak-dampak yang lain kalau kita coba ukur persoalan tadi yang kita sudah diskusikan, jangan sampai argumentasi terkait kita membangun meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi kemudian pertumbuhan ekonomi itu angka-angka itu kita kembali untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh upaya kita dalam pembangunan itu melalui sektor industri pertambangan. Iya, jadi saya sebenarnya hari ini masih menjadi pertanyaan besar ya dalam diri saya pribadi, karena kenapa tidak kita mencoba mendorong ekonomi lokal misalnya, bicara soal sektor pertanian, bicara soal nelayan. Nah ini saya pikir yang sangat perlu dikembangkan oleh pemerintah kita, yang sangat perlu dikedepankan oleh pemerintah kita, sehingga tidak selalunya kita ketergantungan pada industri pertambangan misalnya. Kan hari ini ya bisa kita lihat ya beberapa misalnya soal supplier yang ada
di Kabupaten Morowali yang masuk dalam perusahaan itu supplier dari luar. Iya. Nah ini saya pikir kenapa tidak pemerintah mendorong atau mendukung para petani misalnya, bagaimana mengembangkan soal Iya. pertaniannya sehingga ya kita mampu dalam sisi itu ya kita mampu Iya. supplier masukkan bahan-bahan yang telah diproduksi sendiri Iya. oleh masyarakat lokal Kabupaten Morowali. Iya. Nah sejauh ini kan belum terlihat. Nah kita lihat dari selatan banyak masuk di IMIP misalnya, Tenggara. dari Tenggara banyak masuk. Nah ini saya pikir yang perlu dibicarakan lah sejauh ini oleh pemerintah kita. Iya, itu menjadi PR besar. Tapi saya merespon itu secara berbasis riset begitu. Jadi dosen saya itu waktu kita diskusi di kelas, dia pernah mengatakan bahwa dia pernah riset di Morowali di tahun 2014 kalau saya tidak salah, kemarin dia sampaikan. Dalam riset yang dia lakukan, dia memunculkan kesimpulan bahwa ke depan Morowali itu akan ketergantungan pasokan pangan. Buktinya itu terjadi. Jadi bahan-bahan konsumsi kita, misalnya sayur-sayuran, kemudian yang macam-macamnya itu kita ambil dari luar. ada dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara, kemudian ada dari Sulawesi Selatan. Nah, ini membuktikan bahwa yang saya bilang tadi bahwa ternyata dari upaya kita ingin menyelesaikan masalah di Morowali, misalnya dalam konteks tadi bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat, ternyata malah memunculkan masalah-masalah seperti yang disampaikan tadi, bahasanya lah ketergantungan pasokan pangan, sehingga ini menjadi kita membutuhkan seorang leader begitu, pemimpin yang betul-betul bagaimana misalnya bisa menjaga dan tidak mengurangi keberlanjutan dari sektor-sektor yang sudah disampaikan tadi, misalnya di pertanian, kemudian nelayan dan macam-macamnya. Jadi kita membutuhkan inovatif, pemimpin yang kreativitas misalnya, yang kemudian itu bisa menyelaraskan antara berbagai sektor dalam pembangunan kita di Morowali. Ya, ada beberapa poin ya yang saya tangkap dalam pendiskusian kita yang sangat panjang, yaitu ya bagaimana sinergi yang perlu harus dibangun oleh semua stakeholder yang ada di Kabupaten Morowali. Kemudian bagaimana tugas pemerintah itu harus menciptakan, yaitu mengenai soal keberlanjutan, karena yang sangat perlu di Kabupaten Morowali saat ini, dari beberapa daerah yang saat ini telah didatangkan industri, tentu masyarakat juga menginginkan bagaimana keberlanjutan, bagaimana regenerasi selanjutnya, apakah masih layak hidup di Kabupaten Morowali atau tidak. Ya, bisa jadi ketakutannya ke depannya 5 tahun ke depan misalnya ya kita tidak bisa lagi tinggal di sana. Nah, ini tentu menjadi PR, menjadi tugas yang diperlukan saat ini di 23 tahun Morowali tentunya. Yang kita harapkan yaitu bagaimana kehidupan yang baik, bagaimana kehidupan yang layak, bagaimana masyarakat Morowali itu bisa sejahtera dengan menikmati berbagai metode-metode yang saat ini telah dilakukan, yang telah diupayakan. Berapa kali sudah kita pergantian pemimpin, tentu harapan kita ya bagaimana pemimpin tersebut mampu memberikan kehidupan yang layak untuk masyarakat Kabupaten Morowali. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang telah mengikuti podcast dari Ruang Narasi. Terima kasih Kanda. Terima kasih untuk Kanda Aksan, Pak dosen, terima kasih Pak dosen, atas luangan waktunya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.